Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Faruqi, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 058041068 UT Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas 3 public speaking, saya akan berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja di era digital. Tema ini saya pilih karena media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja saat ini. Hampir setiap hari kita menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, maupun platform digital lainnya untuk berkomunikasi, mencari hiburan, bahkan membangun identitas diri. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat dampak yang perlu kita pahami secara kritis, terutama terhadap kesehatan mental remaja. Hadirin yang saya hormati, di era digital saat ini, media sosial berkembang sangat pesat, mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Remaja menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial karena mereka tumbuh sebagai generasi digital natif yang dekat dengan internet dan teknologi. Berdasarkan data UNICEF tahun 2017, lebih dari 70% remaja mengakses media sosial setiap hari. Kemampuan individu untuk mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang sehat, serta menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari. Media sosial sebenarnya memiliki dampak positif apabila digunakan secara bijak. Media sosial dapat menjadi sarana komunikasi, memperluas jaringan pertemanan, meningkatkan kreativitas, hingga menjadi ruang edukasi dan pengembangan diri. Banyak remaja yang memperoleh informasi, motivasi, bahkan peluang karir melalui platform digital. Dalam konteks ini, media sosial mampu menciptakan konektivitas sosial yang luas tanpa batas geografis. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres, depresi, sehingga rendahnya rasa percaya diri. Kita perlu membatasi waktu penggunaan media sosial, melakukan digital detox, serta membangun interaksi sosial yang nyata di lingkungan sekitar. Selain itu, penting bagi kita semua untuk menerapkan mindful scrolling, yaitu menggunakan media sosial secara sadar dan terkontrol. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan juga sangat penting dalam mendukung kesehatan mental remaja. Orang tua dan pendidik perlu menciptakan ruang komunikasi yang terbuka agar remaja merasa aman untuk bercerita mengenai tekanan yang mereka alami. Dengan dukungan sosial yang baik, remaja akan lebih mampu menghadapi tantangan di era digital. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup dapat kita pahami bahwa media sosial memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan komunikasi dan akses informasi. Namun di sisi lain, penggunaan yang berlebihan dan tidak bijak dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental remaja. Marilah kita menjadi generasi digital yang cerdas, kritis, dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Gunakan teknologi sebagai sarana pengembangan diri, bukan sebagai sumber tekanan yang merusak kesehatan mental. Dengan kesadaran pengendalian diri dan dukungan lingkungan yang positif, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat bagi generasi muda Indonesia. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.